jangan keluar rumah dulu kalau misalnya nggak penting-penting banget. Kalian harus terus pakai masker kalau di luar, dan tetap jaga tubuh kalian, cuci tangan dan lain segala macam, makan vitamin, buah-buahan semuanya, dan pokoknya tetap harus sehat. Nah, sekarang kita mau ibadah, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau nyanyi Ku Menyembah Tuhan, Ku Menyembah dalam kudusnya di dalam. Amin.
yang mendengarkan, yang melihat video streaming ini ya Bapa. Tuhan Kau yang sertai Tuhan, Kau yang kasih kekuatan Tuhan, Kau yang bantu setiap kami Tuhan, Kau yang tuntun setiap kami Tuhan, kasih yang terbaik buat kami dan bantu kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di bulan-bulan kemerdekaan ini ya Bapa. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kau yang merdekakan Tuhan kehidupan kami dan semuanya Tuhan, merdekakan negara kami Tuhan dari krisis ekonomi dan juga semuanya Tuhan dari permasalahan-permasalahan yang sedang memuncak Tuhan di negara kami juga. Kau yang sertai Tuhan biar semuanya segera dimerdekakan Tuhan. Kau yang sertai Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya katakan amin. Nah, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lagi, tapi kita akan bersorak-sorai, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan hari ini. Dasar dari yang kita harapkan adalah Tuhan. Semuanya yang di rumah, yang di sini, kita tepuk tangan ya. Kita mau memuliakan Tuhan dengan tepukan tangan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang Kau
masuk dalam barikat Tuhan lagi. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Berkata tidak Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, ya Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku.
Cek. Ya, mari kita akan berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang tak tertandingi, tak terkalahkan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan bersama-sama mau menerima berkat firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu dapat menyampaikan tepat seperti apa yang Kau inginkan, dan juga urapilah setiap mereka yang mendengar Tuhan firman ini, supaya firman ini boleh menjadi rema buat kami semua, agar kami makin mengerti apa yang jadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom, saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersyukur yang di sini juga shalom. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari sebuah kata, yaitu jangan, saudara. Jangan. Kata ini adalah kata yang sering dipakai untuk menyatakan larangan. Ya, misalnya jangan buang sampah sembarangan misalnya. Lalu juga menyatakan tidak boleh atau tidak usah. Biasanya dipakai kata jangan. Dan kata ini sering kita temui dalam hidup kita sehari-hari, ya. Misalnya apa? Jangan malas, jangan lodeh. Oh bukan, itu sayur lain. Apa lagi? Jangan lupa, betul. Jangan tidur malam-malam. Jangan pulang pagi berarti ya. Oke. Lalu juga yang mungkin banyak di hari-hari ini banyak dikatakan, tadi WL-nya juga bilang, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, ya. Lalu apa lagi? Jangan pacaran dulu, ya, misalnya begitu. Lalu apa? Jangan lupa doa, jangan lupa baca Alkitab. Ya pokoknya banyak banget lah kata jangan ini yang dipakai dalam hidup kita. Nah, meskipun kata jangan ini sering dikatakan, sering dituliskan, sering dipakai, nyatanya juga sering dipilih untuk dilanggar. Ya, bahkan nyatanya ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan atau memberontak kepada larangan yang ada dan malah memilih untuk melanggarnya. Misalnya, guru bilang, anak-anak jangan nyontek ya, ulangannya jangan nyontek. Ya. Lalu bukannya nggak nyontek, tapi justru janjian nyontek satu kelas. Nah, itu kan sengaja, saudara. Lalu apa? Jangan main game terus, tapi diam-diam main game terus. Dibilangin juga sama orang tuanya, misalnya jangan pacaran dulu, malah diam-diam pacaran, ya, backstreet sambil janjian. Ya kita jadian tapi jangan bilang-bilang ya. Nah, antara kita saja. Nah, gitu saudara. Ya, yang di sini ada yang pernah melanggar kata jangan? Nah, contohnya apa ya? Aduh, gak enak, ini kok kayak ngaku dosa. Jangan terlambat ya. Lalu jangan bening. Ya, saudara. Nah, yang menarik gini, saudara. Kenyataannya sikap suka melanggar kata jangan ini juga ternyata sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan kepada perintah atau larangan yang daripada Tuhan. Saya mau ajak kita lihat, saudara, dalam Alkitab kita. Ini contohnya. Kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8. Ulangan 5 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ini adalah perintah Tuhan, larangan yang diberikan kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel tahu larangan agar tidak membuat Allah lain, tidak membuat patung di hadapan Tuhan, jangan menyembah Allah lain, saudara. Tapi kenyataannya, larangan Tuhan, jangannya yang diberikan oleh Tuhan, ini dilanggar atau tidak, saudara? Dilanggar, saudara. Karena kalau kita baca kisah bangsa Israel, mereka malah dengan
sengaja membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Jadi mereka tahu bahwa hal itu dilarang oleh Tuhan, tetapi mereka malah sengaja melakukannya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah ada juga yang suka melanggar kata jangan seperti bangsa Israel? Ya tentu saja saudara, tentu saja ada. Misalnya firman Tuhan mengatakan jangan berzina, tetapi malah ada anak-anak Tuhan yang tidak hanya berzina tetapi terikat saudara dengan hal-hal yang kotor, yang cabul saudara, malah menikmati, mencemari hidupnya. Padahal tahu firman Tuhan mengatakan jangan. Nah, hari ini kita mau lihat sebetulnya apa sih alasan anak-anak Tuhan kok suka melanggar apa yang Tuhan bilang jangan, saudara. Kenapa toh alasannya apa? Kenapa anak Tuhan kok melanggar apa yang Tuhan bilang jangan? Nah, saya melihat ada dua alasan, saudara. Yang pertama kita buka di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan mengatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, saudara kasih Tuhan, alasan pertama mengapa seseorang memilih untuk melanggar kata jangan atau larangan firman Tuhan adalah karena kurang pengalaman, atau dikatakan tadi orang yang tak berpengalaman jalan terus. Ya, ada malapetaka tidak berhenti, sengaja dia jalan, saudara. Karena apa? Nggak berpengalaman, saudara. Tidak berpengalaman. Sehingga ketika mereka melihat larangan Tuhan, mereka tidak bisa lihat, tidak bisa mengetahui dampak apa yang akan terjadi, sehingga akhirnya memilih untuk melanggarnya, saudara. Ya karena nggak berpengalaman, jadi cobalah gitu. Akhirnya memilih untuk melanggarnya. Nah, orang yang tak berpengalaman itu artinya apa? Paling tidak artinya ada dua, saudara. Orang yang tidak berpengalaman itu dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan dua arti. Yang pertama diterjemahkan dengan kata naif. Kata naif itu artinya lugu. Nah, orang yang lugu, saudara, itu biasanya gampang tertipu. Ya, karena lugu, saudara. Ya, dia biasanya gampang tertipu. Saya kasih contoh gini. Suatu hari ada seorang istri sedang marah-marah sama suaminya. Dia berkata, istrinya berkata gini, "Mas, sungguh ya, aku ini kecewa nikah sama kamu, Mas. Ternyata setelah kita menikah, aku baru tahu kalau kamu ini miskin. Sudah miskin, nggak punya kerjaan, pengangguran, nggak punya harta apa-apa. Nyesel, Mas, aku nikah sama kamu. Ya, hidupnya ternyata susah kayak gini." Ya, dia marah ke suaminya. Lalu istrinya bilang, "Kenapa toh, Mas? Dari dulu kok kamu nggak pernah bilang kalau kamu itu miskin dan nggak punya apa-apa? Kenapa kok nggak pernah ngomong sama aku kalau kamu itu nggak punya kerjaan, nggak punya harta, nggak punya apa-apa?" Ya. Lalu si suami ini menjawab, "Loh, kamu ini gimana toh, Dek? Sejak kita pertama jadian waktu kita pacaran, aku kan sudah sering bilang sama kamu kalau aku nggak punya apa-apa, tapi kamunya yang nggak mau dengar dan yang nggak mau ngerti," kata si suami, saudara. Si istri pun menjawab, "Kok bisa? Kamu nggak pernah bilang kok kalau kamu nggak punya apa-apa," katanya. Suaminya menjawab lagi, "Ya ampun toh, Dek, aku sudah bilang berkali-kali ke kamu keadaanku yang sebenarnya." Istrinya jawab lagi sambil bingung. Dia mikir, "Lah kapan tuh kamu bilangnya, Mas? Kapan tuh kamu bilang sama aku kalau kamu nggak punya apa-apa?" Suaminya jawab, "Lah itu loh, Di, waktu kita pacaran aku kan sering bilang toh sama kamu, sayang, aku pengen kamu tahu kalau cuman kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamu yang paling berharga dalam hidupku. Aku tuh nggak punya apa-apa selain kamu, sayang." Dan waktu itu kamu malah jawab, "So sweet," katanya, saudara. Nah, jadi ternyata, ya ini, saudara. Jadi saya kasih Tuhan, ya ini yang kebetulan yang di sini nih ada yang ciwi-ciwi ya. Nanti kalau kamu punya ada yang deketin cowok dan bilang, ya
Sayang, cuman kamu satu-satunya, tolong agak curiga, saudara. Sudah, jangan terlalu polos lah, rotok pinter sedikit. Ini diselidiki dulu nih, jangan-jangan ini pengangguran, nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa, nanti susah, saudara. Ya, jadi itulah arti pertama dari nggak berpengalaman, saudara. Ya, artinya cuma so sweet, nah, ternyata benar nggak punya apa-apa, saudara. Susah hidupnya, saudara. Ya, jadi tidak berpengalaman itu artinya naif, lugu, sehingga mudah untuk tertipu. Kedua, kata tidak berpengalaman itu artinya adalah simpleton atau artinya bodoh, saudara. Contohnya apa? Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak pernah terpikirkan. Saya percaya mereka tidak pernah berpikir dampaknya seperti apa, saudara. Dan mereka berhasil dibodohi oleh si jahat sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, saudara. Mereka ditipu, ya saudara. Jadi alasan pertama mengapa seorang melanggar apa yang Tuhan bilang jangan adalah karena mereka tidak punya pengalaman, lugu atau bodoh, saudara. Lalu bagaimana supaya kita jangan tidak berpengalaman, jangan bodoh, sehingga mudah jatuh, mudah ditipu, mudah berbuat dosa? Jawabannya ada di Amsal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat 1 sampai 6 berkata, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Caranya adalah dengan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga kita jadi orang yang tahu, berpengetahuan. Kita jadi ngerti, kalau kita rajin baca firman, kita jadi ngerti, oh ternyata ini nggak boleh, ternyata yang itu nggak boleh, ternyata yang ini Tuhan bilang jangan. Nah, makin kita belajar firman, makin kita ngerti firman Tuhan, maka kita akan nggak jadi orang yang bodoh, saudara. Kita akan jadi orang yang berpengalaman, ada hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga tidak dengan mudahnya kita ditipu dan kemudian melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi inilah yang pertama, alasan seorang melanggar apa yang Tuhan bilang jangan adalah karena tidak berpengalaman, lugu atau bodoh. Alasan yang kedua, mengapa seseorang memilih melanggar apa yang Tuhan bilang jangan, ada di Amsal 21 ayat yang keempat. Mari kita buka bersama Amsal 21 ayat yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Alasan kedua mengapa seseorang melanggar apa yang Tuhan bilang jangan adalah karena kesombongan dalam hidupnya, saudara. Ada kesombongan di dalam hidupnya. Ayat tadi mengatakan mata congkak dan sombong adalah pelita orang fasik. Dan dikatakan mata congkak dan sombong adalah pelita orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik dalam Alkitab diartikan sebagai orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi alasan kedua mengapa seseorang melanggar apa yang Tuhan bilang jangan, yaitu karena sombong, saudara, congkak, angkuh, saudara. Nah, saya kasih Tuhan, orang yang sombong bisa jadi sudah tahu apa yang Tuhan tidak boleh dia lakukan. Tapi karena dia sombong, dia merasa mampu, dia merasa hebat, merasa bisa dengan kekuatannya sendiri, akhirnya dia memilih untuk melawan perintah Tuhan dan melanggar larangan yang Tuhan berikan, saudara. Saya kasih Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, saya mau kalau tanya kepada saudara, apakah mereka tidak tahu akan perintah dan larangan Tuhan? Tahu nggak mereka? Tahu, saudara, karena Tuhan memberikan kepada Musa. Bahkan tertulis semuanya, kita bisa baca hari ini di dalam Alkitab, saudara. Di dalam kitab awal-awal di Imamat, saudara, kita bisa temukan itu peraturan yang Tuhan berikan di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu, saudara. Tentu saja mereka tahu karena ditulis oleh Musa. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sering memberontak kepada Tuhan? Sering sekali, saudara. Dan yang menarik, salah satu julukan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, ini bukan julukan yang diberikan Musa, julukan yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu keras kepala, saudara. Ya, keras kepala. Keras kepala itu gimana?
Apa kepalanya keras kayak batu gitu? Bisa buat mecahin apa gitu? Apakah gitu? Bukan, saudara. Keras kepala itu artinya tahu mana yang benar, tahu mana yang Tuhan larang, tapi tetap saja dilanggar. Yaitu namanya keras kepala, saudara. Tegar, tengkuk. Kenapa bangsa Israel melakukan itu? Karena mereka merasa bisa jalan sendiri. Ya, mereka keras kepala, saudara. Nah, bisa merasa jalan sendiri. Jadi dengan kata lain, keras kepala itu sebetulnya adalah wujud dari sikap hati yang sombong. Ya, keras kepala itu adalah wujud dari sikap hati yang sombong, yang angkuh, sehingga berani melawan Tuhan. Bayangkan kalau Anda baca Alkitab, bangsa Israel seringkali berkata, oke lah, kita kembali lagi ke Mesir. Gak usah sama Tuhan, gak apa-apa. Kembali lagi ke Mesir. Nah, ini kan sombong sekali, saudara. Nah, kalau ada anak-anak Tuhan bersikap seperti ini, tentu saja akan sangat menyusahkan hati Tuhan. Kalau orang yang tidak tahu kebenaran lalu melanggar perintah Tuhan, ya wajar, namanya nggak tahu. Ya masih mungkin tadi bodoh, nggak tahu, saudara. Tapi yang ngeri adalah orang yang sudah tahu apa yang Tuhan larang, saudara, tetapi dia tetap lakukan itu. Dia tetap melanggarnya, saudara. Dia tahu apa yang dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan, tetapi tetap saja dilakukan. Dan yang ngeri lagi adalah melakukannya tidak cuma sekali, berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun dia lakukan, persis seperti bangsa Israel. Jadi alasan kedua mengapa seorang melanggar yang Tuhan bilang jangan adalah karena sombong, keras hati, angkuh, sok tahu, saudara. Ya merasa bisa jalan sendiri. Mungkin kalau dia ke gereja, ya nyanyinya tuh biarlah cinta di hatiku, mungkin sambil meringis-meringis terus menyala di dalamku, sambil rotok nangis-nangis gitu, saudara ya. Takkan pernah mampu gitu. Ku jauh darimu, engkau alasanku hidup gitu. Lalu terdengar suara dari surga Tuhan nyanyi, tapi doa enggak mau, baca firman lupa selalu, hidup dalam dosa, bertobatnya lupa, suruh Tuhan maklum aja lah, saudara. Itu kalau mungkin saya jadi Tuhan sudah turun petir itu, saudara ya, jeder itu, saudara. Nah, anak Tuhan kalau model gini kan gawat, saudara. Anak Tuhan kalau model gini kan celaka. Maunya hidup semaunya sendiri, Tuhan disuruh maklum, suruh memberkati. Ya susah, saudara. Jadi alasan kedua mengapa seorang melanggar adalah hatinya sombong sebetulnya di hadapan Tuhan. Tahu yang Tuhan larang, tapi dia memilih untuk melanggar, merasa punya kemampuan, merasa hebat, merasa bisa jalan dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua yang kita bisa belajar. Yang ketiga, saudara, kita belajar alasan yang pertama itu, alasan yang kedua adalah karena sombong. Lalu yang ketiga, kita berikutnya akan lihat apa dampaknya melanggar kata jangan dari Tuhan. Apa dampaknya melanggar kata jangan dari Tuhan? Mari saya ajak kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat 47 sampai 48 bagian A saja. Lukas 12 ayat 47 dan 48 bagian A. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah, sampai di situ saja. Saudara kasih Tuhan, dua ayat ini menjelaskan kepada kita begini. Ketika seseorang melanggar kata jangan yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu akan menerima yang namanya pukulan dari Tuhan. Pukulan dari Tuhan. Nah, pukulan yang dari Tuhan ini ada dua macam. Alkitab tadi mengatakan kepada kita, yaitu yang pertama, pukulan kepada hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya, dan yang kedua adalah pukulan kepada hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi melanggar. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, yang tidak tahu pukulannya sedikit, yang tahu pukulannya banyak. Jadi hamba yang tidak tahu kehendak tuannya melanggar, pukulannya
sedikit. Hamba yang tahu kehendak tuannya melanggar, pukulannya banyak, saudara. Nah, mereka yang tidak tahu akan kehendak tuannya, inilah pelanggar kata jangan, pelanggar kata jangan yang kita bahas dalam golongan pertama tadi. Ini adalah golongan yang tidak tahu, yang tidak berpengalaman tadi loh, yang masih lugu, yang masih bodoh. Nah, ketika mereka melanggar apa yang Tuhan larang, maka mereka akan mendapatkan sedikit pukulan. Mengapa sedikit pukulan? Karena ini adalah pukulan pembelajaran. Ini adalah pukulan peringatan yang ringan, tetapi membuat mereka punya pengalaman untuk tidak lagi menjadi pelanggar firman Tuhan, pelanggar perkataan Tuhan. Ini pukulannya sedikit karena adalah pukulan pembelajaran, pukulan peringatan. Contoh begini, ada seorang murid selama dia sekolah sampai hari itu belum pernah nyontek, saudara. Tapi satu ketika dia lupa ada salah satu mata pelajaran yang ulangan besoknya, saudara. Dan malamnya dia nggak belajar. Besoknya ketika sudah sampai di sekolah, dia baru ingat, waduh, ada ulangan, sudah belajar, sudah tidak sempat. Dia lupa kalau hari ini ada ulangan. Nah, akhirnya dia kepikiran, gimana ya kalau coba aku tak nyontek. Belum pernah nyontek sebelumnya. Ini adalah pengalaman pertama mau nyontek. Karena itu sebelum nyontek dia berdoa, Tuhan, saya minta maaf sebelumnya aku nggak belajar. Tapi hari ini saya mau nyontek. Tolong Tuhan lindungi saya, butakan mata guru-guru supaya jangan lihat saya nyontek. Tolong Tuhan sekali ini aja bantu saya nyontek. Amin. Waktu dia nyontek, dilalah bahasa Indonesia apa? Apa? Kebetulan apa tiba-tiba? Kebetulan, saudara. Waktu dia nyontek, dilalah gurunya tahu, saudara. Apa yang terjadi? Dihukum oleh guru, dia dapat nilai 0, saudara. Kertasnya disobek. Dia malu banget, saudara. Dia malu banget. Tapi dari hal itu, dari hal yang Tuhan izinkan, dia belajar 2 hal. Pertama, dia janji sama dirinya, aku gak akan pernah nyontek lagi. Malunya, ya ampun, dia malu banget. Aku gak akan pernah nyontek lagi. Dan yang kedua, dia belajar. Ya, ternyata Tuhan itu gak akan bantu kalau saya minta dia tolong saya nyontek. Dia belajar dari pukulan yang ringan. Nah, sedangkan mereka yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak melakukannya, ini pelanggar golongan kedua, yaitu orang yang melanggar kata jangan dari Tuhan karena kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Golongan ini akan menerima pukulan yang banyak. Kenapa pukulannya beda? Kenapa pukulannya banyak? Karena ini bukan pukulan pembelajaran, ini bukan pukulan peringatan, tapi ini adalah pukulan hukuman dari Tuhan. Itu bedanya, saudara. Karena apa? Karena mereka tahu apa yang Tuhan mau, tapi mereka sengaja melanggarnya dengan berbagai alasan untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Contohnya gini, ada murid suka nyontek, ya sama kan tadi juga nyontek baru sekali. Yang ini suka nyontek, sudah ketahuan berulang-ulang, tetap saja dia nyontek. Akhirnya dia kena SP1, dia kena SP2, dia kena SP3, dan karena dia terus nyontek, tidak pernah mau belajar, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah, saudara. Ya, dampaknya beda karena ini pukulan hukuman. Jadi baik golongan pertama yang tidak berpengalaman maupun golongan yang kedua yang sombong, kalau melanggar jangan dari Tuhan tetap kena hukuman. Bedanya golongan pertama diberikan Tuhan pukulan untuk mendidik, untuk pembelajaran. Sedangkan golongan kedua akan kena pukulan untuk menghukum. Saya kasih satu ilustrasi lagi begini. Kalau kita pertama kali cinta mula-mula dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita rajin baca firman, kita rajin berdoa, kita suka bersekutu dengan Tuhan. Lalu suatu ketika kita menjauh dari Tuhan, kita mulai gak doa, kita mulai gak baca firman, kita jauh dari Tuhan. Maka ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat kembali pada Tuhan, itu rasanya gampang, saudara. Saya percaya itu gampang. Ya begitu ke Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku rindu Engkau, langsung Tuhan Yesus gitu. Oh, ya. Lalu kemudian satu kali dia menjauh lagi, kali ini yang kedua, saudara. Tuhan, aku minta ampun Tuhan, bertobat dia kembali pada Tuhan. Tuhan datang, saudara. Langsung
memenuhi lagi hidupnya. Tetapi kalau ini terulang ketiga, keempat, kelima, keenam, saudara, orang ini akan merasakan kembalinya sama Tuhan lebih susah. Betul atau betul? Kalau makin jauh, ya sudah dekat jauh lagi, giliran dia mau kembali sama Tuhan, makin lama makin susah. Ya, makin lama makin susah, saudara, untuk kembali dekat dengan Tuhan. Saudara, jangan dipikir susahnya ini nggak ada faktor hukuman, saudara. Percayalah, ini ada faktor hukuman daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Dia berikan dalam hidup kita. Makanya makin lama kita perlu bayar harga lebih kalau kita ingin kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Memang Tuhan izinkan supaya berat, agar ketika nanti kita bayar harga dan kita sudah pulih hubungannya dengan Tuhan, kita akan menghargai itu. Ya, kita belajar dari situ. Tidak jadi orang bodoh, tidak jadi orang sombong, tapi jadi orang yang rendah hati dan menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Nah, jadi mari kita jadi anak Tuhan yang terus berkembang dalam pengetahuan dan kebenaran di dalam Tuhan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang sombong, saudara. Juga jangan terus jadi anak Tuhan yang bodoh, yang lugu, yang gak tahu apa-apa, saudara. Tapi mari kita terus belajar mengenal Tuhan, belajar kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dari firman-Nya, dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam hidup kami, agar kami tidak jadi orang-orang yang suka melanggar perintah dan larangan-Mu, tapi kami jadi anak Tuhan yang hidup senantiasa menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Engkau yang terus berbicara dalam hidup kami, dan kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman Youth Philadelphia dan Youth Keren dimanapun kalian berada. Ada yang baru nih, untuk merayakan hari kemerdekaan kita akan diadakan Youth Special Independence Day yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan mengangkat tema Free Dominated, kita akan merayakannya via YouTube dengan rangkaian acara yang benar-benar berbeda dan dijamin gak bakal bosan. Tak ketinggalan, kita juga ada lomba menarik dan hadiah yang menarik pula, yaitu lomba membuat video semenarik mungkin, bisa berupa pantun, bisa berupa puisi, nyanyi, nari, stand up komedi atau sekreatif kalian dengan durasi 1 menit hingga 2 menit saja. Jangan lupa untuk berkata-kata dan berpakaian yang sopan ya. Untuk pengumpulan, kita mulai dari 25 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Bisa langsung dikumpulkan ke saudara kita. Untuk pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 5 sore hingga selesai. Untuk info lebih lanjut bisa langsung chat ke grup atau PC ke salah satu panitia. Maka dari itu, jangan lupa ayo ikutan dan ramaikan US Independence Day 2020. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sekali kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau berkenan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema Tuhan yang membekali hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini di mana kami boleh beribadah. Dan kami mau akhiri ibadah kami hari ini dalam berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.